Halo kawan-kawan, selamat datang di segmen Memaknai Demokrasi yang merupakan hasil kolaborasi antara Rumah Pemilu dengan STH Indonesia Jentera. Di episode pertama kali ini yang berjudul Menuju Pemilu 2024, Pemilih Pemula Bisa Apa? Kita akan menyinggung perihal hak pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu. Apa saja yang menjadi hak pemilih pemula? Bagaimana pandangan pemilih pemula terhadap pemilu? Penasaran? Mari kita sama-sama tonton videonya. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang bersiap menyelenggarakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum serentak 2024. Berbicara tentang pemilu, perhatian kita bisa tertuju pada jumlah pemilih pemula. Menurut data yang dilansir oleh media Indonesia, jumlah pemilih pemula mencapai 60% dari total suara pemilih dengan didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini masih terdapat gap antara pemilih pemula dengan isu pemilu. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang memfasilitasi pendidikan politik kepada generasi muda. Ini juga terjadi karena partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik. Tidak hanya itu, aksesibilitas terhadap informasi oleh KPU dan Bawaslu yang kurang memadai semakin menambah gap tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan ketiadaan figur politik dan ruang-ruang politik yang dapat mewadahi ekspresi politik generasi muda. Pendidikan politik sebagai aspek penting dalam membangun kesadaran keterlibatan dalam pemilu didefinisikan oleh Gabriel Almond sebagai bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Nah, penggunaan hak pilih sebagai salah satu bentuk keterlibatan dalam pemilu harus disertai dengan pemahaman dasar yang lugas dari masyarakat sebagai peserta pemilu, khususnya pemilih pemula, mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak pilihnya. Adapun hal-hal yang dapat diperhatikan saat akan memilih kandidat diantaranya adalah 1. Berikan atensi yang besar terhadap pemilu. 2. Cermati dan kritisi visi misi kandidat. Serta 3. Telusuri latar belakang atau rekam jejak kandidat. Dalam pendidikan politik, perlu juga pemberian edukasi mengenai cara membandingkan informasi. Setelah mengajukan pertanyaan kunci tentang sumber informasinya, yang perlu dibiasakan selanjutnya adalah mencari bukti yang mendukung informasi tersebut. Kemudian juga dapat dilakukan perbandingan dengan cara mencari sumber-sumber lain di mesin pencarian. Keterlibatan segala pihak dalam pendidikan politik menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan politik. Untuk itu, hal lain yang bisa kita cermati adalah mengenai penggunaan ruang-ruang melalui media sosial menjadi alat kampanye dan propaganda yang masif. Tanpa filter yang memadai, maka kebenaran informasi terkait isu tertentu bisa dijadikan alat untuk mendengungkan kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk bersikap kritis terhadap ragam informasi yang ada dengan melakukan pengecekan atas keakuratan informasi. Berbicara mengenai pengawasan pemilu, tentu tak lepas dari peran besar pemilih pemula. Dengan jumlah sebesar 40% dari jumlah total 1.793.587 di Kota Bandung misalnya, keterlibatan adanya pemilih pemula tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan pemilu selain mendorong pemerintah dan partai politik untuk memenuhi paradigma ideal pemilu di Indonesia. Pemilih pemula juga dapat berperan aktif dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan baik dari segi kampanye maupun proses perhitungan suara. Kegiatan pemilu yang berkualitas tentu ditunjukkan dengan indikasi pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur, dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan atau pengawasan partisipatif. Keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal. Hingga sampai detik ini, perwujudan dari hal tersebut nyatanya masih sulit untuk direalisasikan. Rasa optimistis terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu bisa dibangun dengan berkaca lewat keberhasilan generasi muda di negara lain dalam menciptakan iklim pemilu yang sehat.
Kesadaran generasi muda terhadap pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai hal mampu menjadi pilar yang membawa perubahan fundamental penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk ini, generasi muda tidak dapat bergerak sendiri tanpa diiringi perubahan yang juga dilakukan oleh pemerintah dan partai politik. Lewat video ini, kami menuntut pemerintah untuk segera membuka akses informasi publik, khususnya latar belakang dan rekam jejak para kandidat disertai adanya penyelenggaraan pendidikan politik, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun partai politik. Mari bersinergi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang lebih baik lagi. Kawan-kawan, sekian episode pertama di serial Memaknai Demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Jumisi selaku host pamit undur diri.